Selamat hari Minggu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Siapa yang telah diberkati Tuhan pada pagi hari ini? Kita semuanya diberkati Tuhan. Amin. Karena kasih-Nya, anugerah-Nya, dan kebaikan Tuhan selalu menyertai kita sampai pada saat ini. Semuanya karena berkat Tuhan. Kita akan naikkan pujian. Kita akan memuji Allah yang setia, Allah yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kita, Bapa yang selalu memberkati kita di dalam kesehatan, di dalam kekuatan, hingga sampai saat hari ini. Saudara berada di tempat ini, itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Saya saudara undang untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian kita sembah Dia, sebab kita menyembah Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang selalu mengasihi kita. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah henti-hentinya di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama naikkan pujian ini. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Oh Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Mari naikkan pujian kita dengan segenap hati kita. Oh Yesus, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji, sekarang ku memuji, Allah yang setia Tuhan, takkan pernah meninggalkan. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu.
ibadah pagi ini kami tabiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan pertolongan dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing terambil dari Mazmur 40 ayat yang kelima. Demikian bunyinya. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Dan aku mau memberitakan dan mengatakannya. Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Saudara dipersilakan duduk dan kita masuk di dalam doa syafaat. Hanya karena kasih dan kebaikan-Mu lah kami boleh ada sampai hari ini. Di minggu terakhir bulan Januari, Engkau telah memimpin dan menyertai kami Tuhan. Semua hanya karena kebaikan-Mu. Semua hanya karena kemurahan-Mu. Terima kasih penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih untuk apa yang Tuhan buat dalam hidup kami adalah baik adanya. Walaupun kami menghadapi pergumulan dan masalah, tapi kami melihat Tuhan ada di situ. Tuhan yang jauh lebih besar dari pergumulan yang kami hadapi, yang selalu siap menolong dan memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami mohon ampun. Sebagai manusia kami sadar, banyak hal yang telah kami lakukan menyakiti hati Engkau. Tanpa sadar melalui pikiran kami, tanpa sadar melalui perkataan kami, tanpa sadar melalui perbuatan kami. Seringkali kami menyakiti-Mu Tuhan. Karena itu dengan kerendahan hati, kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah darah-Mu yang kudus dan suci itu mengampuni setiap pelanggaran dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Sehingga kami boleh layak lagi untuk datang memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mau berdoa, mau mendukung setiap saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami mengangkat nama mereka satu persatu di hadapan Tuhan. Untuk Om Budi Poalamsyah, Bapak Harili, Ibu Nina Panginda, Ibu Evi Tamarindang, Ibu Sylvia Sau, Dante Hardi, Arthur Palar, Anton Warau, dan semua saudara-saudara yang dalam kelemahan tubuh. Karena itu kami berdoa bersatu hati di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa kesembuhan yang ada daripada-Mu boleh terjadi bagi setiap saudara kami yang membutuhkan kesembuhan daripada-Mu. Tolong mereka Tuhan untuk tetap percaya dan beriman bahwa Tuhan Yesus adalah dokter di atas segala dokter yang mampu melakukan yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami memiliki Allah seperti Engkau. Dan saat ini juga kami mau berdoa untuk gembala kami yang masih berada di Sumatera Utara. Saat ini Pak Edi berada di Siantar. Biarlah Tuhan memberkati pelayanan dia di sana. Kehadiran dia boleh menjadi berkat. Injil boleh disampaikan. Dan banyak jiwa boleh dibawa kepada Tuhan. Dan juga kami mau berdoa untuk pelayanan dia. Hari Senin dia akan kembali ke Medan. Dan hari Selasa dia akan pergi ke Aceh. Tuhan biarlah berkati perjalanan dia, berkati pelayanan dia, tutup bungkus dia dengan darah-Mu yang kudus. Malaikat Tuhan menjaga dan melindungi dia dari segala serangan-serangan si jahat. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga pelayanan misi Pak Edi di Indonesia boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mau berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan pribadi kami, baik masalah kesehatan, pekerjaan, sekolah, relasi, bisnis, keuangan, teman hidup, status dan lain sebagainya yang mungkin kami lupa dan tidak dapat kami sebut. Tapi Engkau tahu Tuhan, apa yang ada di hati kami dan apa yang sedang kami hadapi. Karena itu kami mau serahkan semua
pergumulan dan doa-doa kami hanya ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa, yang mampu berbuat sesuatu yang terbaik bagi kami. Engkaulah jalan keluar dalam setiap pergumulan kami. Engkaulah kekuatan dalam saat kami lemah. Karena itu kami mau menyerahkan semua pergumulan kami hanya ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan. Dan tolong setiap kami Tuhan untuk tetap percaya, menunggu waktu Tuhan yang terbaik menyatakan dan menjawab doa-doa kami. Karena kami tahu semua yang berasal daripadamu adalah baik adanya. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Setiap yang percaya berkata, amin. Saudara, kasih senyum kiri kanan saudara supaya tidak tegang. Katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus selalu baik. Amin. Karena berkat-Nya, karena kemurahannya, semuanya Tuhan Yesus baik. Mari saudara, kita naikkan pujian kita. Tuhan Yesus baik. Mari bertepuk tangan saudara. Walaupun udara cukup dingin di luar, tetapi di sini itu karena Tuhan Yesus baik, kita ada Roh Kudus di sini menghangatkan tubuh kita. Katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Yang pria naikkan pujian ini. Yo, yang pria. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Amin. Yang selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan saudara, Tuhan Yesus baik. Mana jempolnya? Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Oh ya Tuhan. Kasih Terima setiamu kasih buat kasih setiamu Tuhan. selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari saudara sendiri naikkan. Tuhan Yesus baik. Angkat suaramu. Saudara sendiri. Sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Ya sungguh baik. Selama-lamanya. Tuhan
Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, Tuhan Yesus yang baik. Amin. Saudara, kasih senyum kiri kanan saudara. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus sangat baik. Katakan saudara, Tuhan Amin. Yesus sangat baik, Tuhan Yesus teramat baik bagi kita. Karena hari ini adalah hari yang terbaik, karena Tuhan teramat baik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Amin. Amin. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Mari bersyukur. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari bertepuk tangan saudara, nyanyikan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku bertegar, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, amin, Senantiasa bersyukur. segala yang ku alami, kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini sekali lagi hari yang terbaik. Ku mau tetap bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Masih tetap berdiri, kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Mari bersama-sama membacanya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Bersyukur karena punya Allah yang selalu setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Amin saudara. Hanya Yesus yang sanggup menolong saudara setiap masalah, persoalan di dalam kehidupan kita. Terkadang kita tidak bisa menguasai kekuatan kita, tetapi kita punya Roh Kudus, punya Allah yang hidup, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Kita naikkan pujian ini. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau setia. Engkau setia Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung, di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Haleluya. Tetap percaya Tuhan setia. Amin saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Apapun yang menjadi persoalan, pergumulan, Dia tetap setia saudara. Mari naikkan pujian ini. Oh haleluya. Penolong yang selalu setia. Terima kasih Tuhan. Memenuhi keperluanku. Amin. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Kau Tuhan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat yang setia dan sahabat kami Tuhan. Tetap percaya Tuhan setia. Amin. Segala perkara saudara angkat bangkit berdiri dapat ku tanggung, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan dengan iman saudara. Naikkan pujian ini dengan iman saudara. Katakan. Segala perkara dapat ku tanggung. Oh ya Yesus Tuhan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi, segala perkara dapat ku tanggung, di dalam Dia yang memberi kekuatan.
Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Silakan duduk saudara. Ya, kita beri tepuk tangan kepada tim musik kita. Terima kasih untuk teman-teman yang melayani. Saudara, hari ini Youth akan bersama-sama dengan kita karena kedua gurunya sedang tidak ada di tempat ya. Jadi mereka akan bersama-sama dengan kita dan saya mau tanya apakah alat translate-nya cukup semua? Karena kalau tidak cukup ya, karena kalau tidak Putri maju ke depan. Cukup? Oke. Shalom semuanya. Apa kabar? Dingin nggak? Dingin ya, di luar dingin ya. Panas sekarang ya di dalam. Oke. Saudara, kita bersyukur kita boleh berada di minggu terakhir bulan Januari di tahun yang baru. Dan tema yang saya akan bawakan pada pagi hari ini adalah belajar berhitung berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat, kemurahan, pertolongan, dan pimpinanmu dalam hidup kami. Kami ada semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan hari ini kami boleh ada di rumah-Mu. Kami ingin belajar lagi akan kebenaran firman-Mu. Sadar sebagai manusia kami membutuhkan firman Tuhan yang menerangi hidup kami, sehingga kami mengerti akan kehendak Tuhan dan mampu menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Tolong setiap anak-anak Tuhan di tempat ini maupun yang mendengar di dalam YouTube, berikan mereka pengertian melalui Roh Kudus yang ada di hati mereka untuk dimampukan mengerti akan kedalaman firman-Mu. Dan pakailah hamba-Mu ini yang lemah dan terbatas sebagai alat-Mu, sehingga suara hati Tuhan, Injil boleh disampaikan dan jemaat Tuhan di tempat ini boleh semakin bertumbuh di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Setiap yang percaya berkata, amin. Saudara, sekali lagi saya katakan tema saya adalah belajar berhitung berkat Tuhan yang terambil dari Mazmur 139 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-18. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Saudara, saya membaca sebuah cerita. Ada seorang ibu yang memiliki seorang anak yang sedang belajar berhitung 1 sampai 10. Di mana anak ini selalu menghitung apa yang dia lihat. Mulai dari mainan, dia hitung 1, 2, 3. Sampai semua yang dia temui. Bangku-bangku di rumahnya, sepatu yang berjejer, batu-batu yang ada di luar, bunga-bunga yang ada di pekarangan, pohon-pohon yang dia lihat di jalan, semua dia hitung. Dan ternyata apa yang dilakukan anak ini membuat ibunya sadar dan berkata, ternyata banyak hal yang saya abaikan dan tidak pernah saya perhitungkan dalam hidup ini. Saudara, anak ini mengajarkan kepada kita untuk kembali berhitung. Seringkali kita terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang belum kita selesaikan.
memikirkan hal-hal yang belum kita miliki, sehingga kita gagal memperhatikan kebaikan yang ada di sekitar kita. Kita lupa menghitung berapa banyak teman yang kita kenal di tahun ini. Berapa banyak jawaban doa yang sudah kita terima. Dan berapa banyak alat translate-nya yang tidak bekerja. Tolong. Saya minta stand-nya dong. Stand-nya tolong. Halo Put. Ada share. Ya saudara, saya ulang lagi ya. Karena biar direkam, jadi dari awal. Saya membaca sebuah cerita, ada seorang ibu yang memiliki seorang anak yang sedang belajar berhitung dari 1 sampai 10. So I heard a story about a child that is learning to count from 1 to 10. Anak itu selalu menghitung setiap apa yang dia lihat. Mulai dari mainan, sepatu-sepatu yang tersusun, bunga-bunga di pekarangan, batu-batu, atau semua yang dia lihat itu dia hitung. So the kid likes to count basically everything that he sees or she sees, starting from the toys, the chairs at the house, the flowers that he sees, also the trees that he sees as he passes by. Dan ternyata apa yang dilakukan anak ini membuat ibunya sadar dan berkata, And what this child did made the mom realize and said, banyak hal yang tidak saya perhitungkan dan telah saya abaikan dalam hidup ini. there's many things that I have taken for granted. Saudara, anak ini mengajarkan kepada kita untuk kembali berhitung. This child teaches us again to count your blessings. Seringkali kita terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang belum kita selesaikan atau yang belum kita miliki. Oftentimes we take life for granted. We don't see the things that we have, Sehingga kita gagal memperhatikan kebaikan yang ada di sekeliling kita. and therefore we fail to notice the goodness that we have surrounding us. Kita lupa menghitung berapa banyak teman yang kita kenal di tahun ini. We fail to recognize the friends that we have made. Kita lupa menghitung berapa banyak doa-doa yang sudah Tuhan jawab. We fail to recognize the answered prayers. Dan berapa banyak air mata sukacita mengalir di pipi kita. And we fail to recognize the tears of joy. Saudara, berbicara tentang berkat Tuhan, pastilah yang terlintas dalam pikiran kita adalah hidup yang berkelimpahan. So as we talk about blessings from God, we often think of life in abundance. Misalnya, usaha yang berhasil, tubuh yang sehat, anak-anak yang sukses dalam pendidikan, dan semua yang kita inginkan atau yang kita harapkan itu terjadi. For instance, life in abundance as in healthy life, kids are successful, wealthy, and many, many things. Itukah yang disebut hidup kita diberkati oleh Tuhan? Is that what is a blessed life? Lalu bagaimana dengan pergumulan yang belum dijawab? Masalah keuangan, ekonomi, sakit penyakit, anak yang kurang berhasil dalam pendidikan, dan kehilangan orang yang kita kasihi. Apakah itu hidup kita tidak diberkati oleh Tuhan? And then what happens if your life is full of sorrow, if you're going through struggles, you're not always healthy, your children aren't successful, you don't have so much money, you lose your loved one, does that mean that you are not blessed? Saudara, berkat Tuhan bukanlah selalu hal-hal yang indah, bukanlah selalu hal-hal yang menyenangkan hati kita atau sesuai dengan harapan kita itu terjadi. See, the life that is full of blessings, God's blessing is not necessarily based on the things that we receive, the blessing that we receive, or the things that we get. Namun sebenarnya banyak hal telah kita terima dari Tuhan, tapi kita tidak menyadarinya. But essentially, we have actually received so many blessings from God. It's just that we fail to recognize that. Itulah sebabnya saudara, dari Mazmur yang telah kita baca,
Konteksnya, Daud bukan saja mengalami berkat Tuhan secara materi, tapi Daud juga mengalami Tuhan sendiri yang jauh lebih dalam. See, from the word of God that we've read earlier from book of Psalm, King David, he experienced the blessings from God personally. Dan hari ini kita mau belajar dari Daud bagaimana berhitung berkat Tuhan. And so today we will learn from David how to count our blessings. Yang pertama, mengenali karya Tuhan dalam semua aspek. The first one is to know the work of God, His hands in all aspects of our life. Saudara, ayat yang ke-17 mengatakan bahwa ketika Daud mencoba menghitung pikiran Tuhan, dia merasa sulit. Kenapa? Karena dia menghitung bukan dari hal materi, tapi dia menghitung dari 3 sifat Allah. See, on verse 17, David tried to understand God's thoughts process, but it is very difficult for him to wrap it through. But then he learned to count 3 characters of God. Yang pertama adalah sifatnya adalah maha tahu, bahwa Tuhan mengenal dia, yang kita baca dalam ayatnya yang pertama sampai ayat yang keempat. So the first character is God is most knowing, which we can read from Psalm 139 verse 1 to 4. Yang kedua maha hadir, bahwa Tuhan selalu bersama dia. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. The second one, God is omnipresent, that He is always there with him. He is always there with us from Psalm 139 verse 7 to 12. Dan yang ketiga maha kuasa, bahwa Tuhan menjadikan Daud dengan caranya yang dahsyat dan ajaib. Ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. And then the third one is that God is most powerful, in which God made David miraculous and powerful, which we can read in Psalm 139 verse 13 to 16. Dan dari 3 sifat Allah ini, Daud mau mencoba menghitung pikiran Tuhan, itu menjadi sulit karena begitu dalam karya Tuhan, begitu ajaib dalam diri Daud. And through all this character of God, it made it actually harder for David to understand God because God is most powerful. Saudara, Daud mengenal Tuhan yang punya 3 sifat dasar ini dalam semua aspek hidup dia. See, David knew God through these 3 characters through all aspects of his life. Bukan hanya waktu dia sukses, tapi juga saat dia menghadapi situasi sulit. Bagaimana Tuhan menolong dia menghadapi banyak musuh. Dan saat itu Daud dalam keadaan tidak berdaya. So he recognized God not only during time of his success, but also when he went through struggle times, when he was at his weakest. Sehingga semakin Daud merenungkan dan menghitung perbuatan Tuhan atas dirinya, semakin banyak yang dia ingat, apa yang dia terima dari Tuhan. Dan ini membuat Daud kagum terhadap kemahatauan, kemahahadiran, dan kemahakuasaan Tuhan dalam dirinya. So in the midst of his weaknesses, it's actually the moment where David understands and recognizes God the most. And that's the time that he was able to understand God's mind. Daud menghitung pikiran Tuhan dari perbuatan dan karyanya. Dan itu sama menghitung berkat Tuhan atas dirinya. And David started to count the thought process of God, and that's quite equivalent to him counting the blessings that he had received from God. Saudara, ada seorang penulis, kemana-mana dia selalu membawa buku catatan kecil di kantongnya. So there's a writer that brings a little notebook wherever he goes. Dan kalau dia pergi ke suatu tempat, lalu muncul suatu ide di pikiran dia, si penulisnya lalu cepat-cepat menulis ide itu di buku catatan kecil itu. And so wherever he goes, whenever he has an idea, he quickly writes a note in that little notebook. Tapi kalau dia tidak membawa buku catatan kecil, dia akan kehilangan ide-ide itu. Padahal ide-ide semacam itu sangat diperlukan bagi seorang penulis. But if he didn't take that notes quickly, he might lose his thought process, and those ideas are valuable for a writer. Saudara,
Begitu juga dengan hidup kita. Hidup kita itu sama seperti buku catatan kecil. Same as our life. Our life is like that notebook. Di mana buku catatan kecil itu akan mencatat semua berkat Tuhan yang sudah kita terima. And our notebook should account all the blessings that we have received from God. Jadi apabila saudara merasa tidak memperoleh berkat dari Tuhan, So if you feel like you haven't received any blessings from God, mari ingat berkat-berkat yang sudah kita terima dan kita hitung berkat-berkat itu. let's try to look back about the many, many blessings that we have actually received from God. Dan ketika kita hitung berkat-berkat itu, hal itu akan menguatkan sekaligus juga mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kita. And when we count our blessings, the things that we have received from God, it reminds us how blessed we are and the abundance of blessings we have received from Christ. Dan ini seperti sungai yang tidak pernah kering dalam hidup kita. And it's like a river that continues to flow, it never dries. Jadi jelas saudara, bahwa hidup kita ini adalah catatan dari berkat-berkat Tuhan yang tersusun seperti buku harian. So our life is like a notebook, like a little diary where it's filled of the many blessings that we have received from Christ. Namun ada kalanya kita gagal untuk melihat berkat atau kebaikan Tuhan. But there's also times that we fail to recognize that. Persoalannya, kita membuat kriteria. Kalau berkat Tuhan itu harus yang luar biasa, harus yang spektakuler. So the problem is on us. We measure that blessing as things that are spectacular, things that are amazing. Seperti dapat loto, ditabrak mobil nggak mati, naik jabatan, punya rumah mewah. Itu kita sebut berkat Tuhan dan pasti saudara akan memberikan kesaksian di mana-mana. So for instance, that spectacular blessings is when you receive a promotion, you have a big giant mansion, or you were involved in an accident but you didn't die. Tapi kalau saudara tidak melihat perkara-perkara yang ajaib seperti itu, saudara bilang itu bukan berkat Tuhan. And then when you don't have any miraculous or spectacular things that happening in your life, you feel like there's no blessings. Padahal saudara, berbicara tentang berkat Tuhan tidak melulu sesuatu yang besar, tapi berkat Tuhan dapat kita lihat dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. But when it comes to God's blessings, it's not really about how big or how grand those blessings are. It can come into daily things in your life. Contoh, tidak sedikit orang kalau bangun tidur itu badannya pegel-pegel, tangannya kram lah, kakinya kesemutan lah. Ayo, siapa di sini kalau pagi bangun tidur merasakan hal itu? So for example, the daily blessings is when you wake up in the morning, some of you experience back pain or arthritis pain or knee pain or all kinds of pain. But then when you wake up, you feel good, and that's God's blessings. Tapi coba renungkan saudara, kalau saudara dapat bangun dengan kondisi fit, itu bukan kebetulan, tapi itu adalah kasih karunia Tuhan. Dan kita dapat bekerja dan melakukan aktivitas, itu juga adalah anugerah Tuhan dalam hidup kita. Now when you wake up feeling fit and healthy, that is actually God's blessings onto your life. Sehingga karya Tuhan itu adalah berkat yang luas dan bukan hanya berbicara mengenai materi. So God's blessing goes more than just materialistic things. Saya membaca ada sebuah cerita, ada seorang misionaris wanita yang melayani bertahun-tahun lamanya di sebuah lingkungan dari orang-orang yang menderita penyakit kusta. So there's this female missionary that have spent many years in a village of people with leprosy. Thank you. Dan suatu ketika, misionaris ini ingin pulang ke negaranya mengambil cuti. And one day, this missionary wanted to take a time off.
Dan kali ini cutinya cukup lama sehingga harus dibuat perpisahan. And this time off, this vacation is quite extended, so they had to do a little farewell. Ketika semua wanita penderita kusta sudah berada di dalam ruangan, And when the villagers with leprosy were in the same room, misionaris ini mengajak mereka untuk membaca Alkitab dan berdoa. the missionary invited them to read the Bible and pray. Tapi sebelum itu, dia mengajak mereka untuk menyanyi sebuah lagu. But beforehand, he invited them to sing. Tapi tiba-tiba dia teringat dan bertanya, siapa di antara kalian yang punya lagu favorit yang mau dinyanyikan bersama? Then all of a sudden, he paused for a bit and asked, do you have any favorite song that we can sing together? Tiba-tiba dari belakang ada seorang wanita berteriak, tolong nyanyikan lagu kesukaan saya, Count Your Blessing. Then all of a sudden, there's a lady at the far back yelled and say, let's sing my favorite song, Count Your Blessings. Mendengar itu, misionaris ini kaget dan langsung mencari asal suara itu. Hearing that, the missionary was in shock and went to look who said that. Ternyata saudara, asal suara itu berasal dari seorang wanita yang karena penyakit kusta, dia menjadi cacat dan tidak punya hidung lagi. And apparently, the lady that screamed that is a person that had leprosy for an extended amount of time to a point that she no longer has a nose. Misionaris ini begitu terenyuh sampai-sampai dia tidak bisa memimpin menyanyikan lagu Count Your Blessing. The missionary was very touched to a point that she is no longer able to lead the song Count Your Blessings. Hatinya begitu terharu. Bagaimana mungkin orang yang tidak memiliki hidung lagi mempunyai lagu kesukaan Count Your Blessing? She was very touched and thought, how is it that a person that is so disabled can still actually sing a song, Count Your Blessings? Tapi itulah saudara, lagu kesukaan dari wanita itu. But fact is, that is that lady's favorite song. Wanita itu tetap bersyukur walaupun tubuhnya mulai hancur. Walaupun sanak keluarga bahkan teman-temannya menjauhi dia. Tapi dia tetap bersyukur karena ada seorang anak Tuhan yang tetap mengasihi dia apa adanya dengan kasih agape. And that woman, though her body starts to break down and she's going through a whole lot, but she still find a silver lining and able to sing the song Count Your Blessings because there's a person there that's constantly loving them with the love of agape. Dan wanita ini juga bersyukur. Dia memiliki Allah yang tidak membeda-bedakan dia. Allah yang menyediakan surga yang mulia. Allah yang akan memberikan tubuh yang baru, tubuh yang sempurna yang akan dia pakai untuk memuji Tuhan di surga yang mulia. And she's also grateful to have a God, a Father that does not discriminate, that loves you no matter how you are, and will eventually give you a new body that is precious in heaven. Saudara, sungguh wanita penderita kusta ini menerima berkat Tuhan yang tidak terhitung jumlahnya. And this woman with leprosy truly received the abundance of blessings from God. Saudara, wanita ini bersyukur bukan karena memiliki hidung. See, this person with leprosy, she wasn't grateful just because she had a nose. Tapi justru dalam keadaan dia tidak punya hidung. In fact, in the moment where she didn't have one, Dalam keadaan tidak punya hidung pun, dia tetap dapat bersyukur. Kenapa? Karena dia tetap melihat karya Tuhan dalam hidupnya. and even without a nose, she was still grateful because she's still able to see the work of God in her life. Dalam keadaan cacat, dalam keadaan kekurangan, dan dalam keadaan kemiskinannya, dia melihat karya Tuhan yang tiga maha itu. Maha tahu, maha hadir, dan maha kuasa dalam hidupnya.
In her poverty and in her disability, she's still able to see the three characters of God, in which God that is most knowing, most present, omnipresent, and most powerful. Mari saudara, kita menjalani tahun ini bukan hanya dengan menghitung materi saja secara sistematis. So let us live our life not just by counting the materialistic things, Tapi kita mau belajar lebih mengenal Tuhan secara personal. but let us learn to know God personally. Karena setiap detik dalam hidup kita yang sudah Tuhan berikan, itu ada tangan Tuhan yang berkarya, yang menolong dan membentuk hidup kita. Because every second of our life is actually the work of our God's hands in our life. Yang kedua, kesadaran terhadap penyertaan Tuhan. Second is understanding of God's presence. Saudara, dalam ayat yang ke-18 dikatakan, Daud mencoba menghitung berkat Tuhan dari karya-karya Tuhan. In verse 18, David tried to count his blessings based on the work of God's hands. Tapi sampai Daud berhenti menghitung pun, dia masih sadar bahwa penyertaan Tuhan itu tidak pernah lepas dari dia. And even after he's done counting, he still recognized that God's blessings is it still continues. Dan kesadaran kuat itulah saudara terhadap penyertaan Tuhan yang tidak sedetik pun meninggalkan dia. Itulah berkat Tuhan yang Daud hitung. And the greatest realization that he experiences that God continues to be with him even when he feels that God isn't there. Ada orang gak sadar kalau Tuhan menyertai hidupnya. Padahal Tuhan katakan, aku menyertai kamu. There are people that feel like God is not there with him even though God says that I am with you. Dan karena gak sadar, orang itu menjadi takut, jadi khawatir, jadi gelisah. And as a result, that person live a life in fear, they're worried, they're restless. Tapi Daud sadar saudara, dia katakan, saya sudah berhenti menghitung karena gak sanggup menghitung. Tapi aku masih merasakan penyertaan-Mu Tuhan. Engkau masih bersama-sama aku. And in the midst of that, the person would say that God, he realized that overall, God, that you are always there with me. Jadi mata imannya Daud itu sadar kalau Tuhan ada di sisi dia dan tidak pernah meninggalkan dia. So David, with his faith, he understands and realized that God is always there with him and never forsake him. Walaupun Daud sudah tidak sanggup untuk menghitungnya, karena Tuhan terlalu ajaib, Tuhan terlalu besar, Tuhan terlalu melebihi dia. Though David cannot measure how great God is, but he realized and understand that God is constantly there with him. Karena apa? Karena kemahatauan Tuhan, karena kehadiran Tuhan, dan karena kemahakuasaan Tuhan. Dan itulah yang membuat Daud menyerah. Because God is most knowing, most present, and most powerful, therefore David committed his life to God. Tapi ketika Daud menyerah pun Tuhan bilang, aku tidak menyerah, aku membimbingmu, aku menyertaimu, aku membentuk kamu sampai akhir hidupmu, bahkan sampai selama-lamanya. And even when David was about to surrender, God encourages him and said that I will not give up on you, I will be with you. Dan Daud sadar saudara, bahwa Tuhan bukan saja berkarya, tapi juga berjanji menyertai. See, God also promised that He's not that only He work in our life, but He will always be with us. Berarti ada satu kesatuan Daud dengan Tuhan. Ada suatu fellowship forever bersama dengan Tuhan. So there's unity with Christ, there's that forever fellowship with Christ. Dan kesatuan kita dengan Tuhan selama-lamanya, itu adalah berkat yang terbesar dalam hidup kita. And our forever unity with Christ is the biggest blessings that we can ever have. Dan apabila Tuhan beserta kita, akibatnya apa? Kita baca dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. And as a result of that relationship with Christ, we can see it in verse 19 to 22. Dikatakan, engkau membenci orang fasik, aku juga. Engkau menyukai orang benar, aku juga. Kenapa? Karena engkau dan aku sudah satu.
where it says that if you slay the wicked, I would feel the same. If you love those that are loving in Christ, and I will feel the same too, because we are one unity. Dan itulah yang dibilang oleh Yesus dalam Yohanes 15 ayat keempat dikatakan, engkau di dalam aku dan aku di dalam kamu. And that's what Jesus Christ said in John 15, verse 4, that remain in me as I always remain in you. Jadi saudara, kalau kita menyatu dengan Tuhan, harus ada wujudnya, harus ada buktinya. Seperti yang Daud lakukan, yaitu kita akan membenci apa yang Tuhan benci dan menyukai apa yang Tuhan sukai. So if we are rooted in Christ, we will have the same feeling as Christ. We will hate the things that Christ hates and love the things that he loves. Bahkan saudara, Daud berani men-challenge Tuhan. Dia katakan, selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong. And David also tried to challenge God and said, inspect me, Lord, and understand my heart and see if I stand right and walk in the right path. Saudara, kita lihat Daud berani men-challenge Tuhan. Kenapa? Karena Daud sadar dia itu disertai Tuhan dan dia menyatu dengan Tuhan. See, David was able to challenge God because he had that confidence because God is always there with him. Contohnya saudara, pernah nggak saudara menghitung berapa kali saudara bernafas dalam satu hari? Have you ever counted how many breaths you blew or you inhale in a day? No. Dari fakta ilmiah, rata-rata orang bernafas 20 kali dalam semenit. Scientifically, it says that you breathe about 20 times in a minute. Tapi itu dalam hitungan normal, nggak termasuk kalau saudara panik atau lagi lari terengah-engah. And that's your normal respiratory rate, not including when you're in a panic mode or when you're panting. Berarti saudara, rata-rata orang bernafas dalam sehari itu berjumlah 28.800 kali. So in a day, you will be breathing about 28,800 times in a day. Intinya, kita butuh oksigen setiap detik, setiap menit, dan setiap jam. So we need oxygen every second, every minute, every hour. Dan sadar atau tidak sadar, Tuhan memberikan oksigen itu. And God give us that oxygen. Dan oksigen itu sebenarnya adalah ibarat roh Allah. Waktu oksigen masih mengalir di hidupmu, itu berarti roh Allah mengalir dalam hidupmu. And that oxygen is like the Holy Spirit. So each time you breathe in and out, that's like the Holy Spirit entering and filling you. Dan waktu oksigen berhenti, berarti roh Allah pergi dan roh saudara keluar dari tubuhmu. And when that oxygen stops, that breathing stops, that means the Holy Spirit leaves you. Dan kalau saudara hari ini bernafas, saudara sadar nggak? Kadang kita lupa kan kalau kita bernafas. Karena terlalu apa? Selalu otomatis. Kita otomatis bernafas, jadi kita kadang lupa kalau kita sedang bernafas. So when you're breathing, you tend to forget that you're actually breathing because it happens automatically. Dan itulah penyertaan Tuhan. And that's God's accompaniment. Kadang kita lupa, Tuhan menyertai kita. We tend to forget that God is with us. Di suatu daerah terpencil, ada satu suku yang memiliki tradisi menarik. In a very isolated village, there is a what? Huh? Tradisi. Oh, there's an exciting tradition. Ketika seorang anak hendak dinyatakan sebagai orang dewasa, anak ini akan diantar ayahnya untuk masuk ke dalam hutan dan ditinggal oleh ayahnya beberapa hari lamanya. So when a child is about to hit adult age, stage of life, they go through a process where they have to go to a forest and be left there on their own. Dan dapat dibayangkan saudara, apa yang akan dialami sang anak. So you can imagine the feelings the kid had. Ia akan merasa ketakutan, He'll be afraid, merasa sendirian,
lonely, dan mungkin akan berhadapan dengan binatang buas and fear of facing wild animals dan menghadapi gelapnya malam. and the pitch dark night. Dan kemampuan bertahan dengan makanan seadanya. Ini akan menguji mentalnya, bertahan atau kembali dengan menangis. And the ability to survive with limited food and resources will measure or challenge them whether this person can stand strong or go running home crying. Beberapa dari anak, mereka bertahan. Most of the children there, they stood strong. Sementara yang lain harus mengulang ritual yang sama di waktu yang berbeda. But a few others had to go through the same ritual in a different time. Namun satu hal yang tidak pernah mereka tahu, But there's one thing that they didn't realize. selama anak itu ada di dalam hutan, ada sepasang mata yang selalu mengawasi dia. While the children were in the forest, there are eyes that are constantly watching them. Itulah mata ayahnya. And that's actually the eyes of the father. Dengan busur dan panah, si ayah siap menjaga dan melindungi sang anak dari bahaya apapun yang mengancam. With his arrow and his weapon, the father is ready to fight and defend for the child. Saudara, Bapa manusia saja bisa menyertai anaknya. Apalagi Bapa kita di sorga di dalam Yesus Kristus yang melebihi Bapa kita di dunia. See, if our father in this world can and will defend us, let alone our Father in heaven, He will always be there for us. Dan Yesus menyertai kita nggak diam-diam. Tapi dia kasih tahu, dia katakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Matius 28 ayat yang ke-20. See, our Jesus Christ, He promised that He will be with us until the end of time. Dan kalau kita tahu Tuhan menyertai kita, seharusnya kita tenang dong. Kita aman. Karena Tuhan menyertai kita. Now, if we know that our Father is there for us, we should be calm. We should be happy that we know our Father is always there for us. Tapi seringkali kita nggak sadar. Seringkali justru kehidupan kita diwarnai ketakutan, kegelisahan, dan rasa takut. But oftentimes we don't realize that and we live in fear. We live restless. Ketika masalah datang bertubi-tubi, pergumulan tidak habis-habisnya menghadang kita. When challenges come up to us, we face struggles. Hati kita berteriak seolah berkata, di mana engkau Tuhan? Mengapa engkau tidak datang menolong aku? And we yell out to God and say that, where are you, God? Why are you not there to help me? Saudara, benarkah bahwa kita dibiarkan sendiri? So the question is, are we truly left alone? Tuhan ada senantiasa buat kita. God is always there for us. Dan janjinya akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Berarti dia tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. He promised that He will be with us until the end of time, meaning that He will never ever forsake us. Dan matanya selalu mengawasi kita, tidak pernah lepas dari hidup kita. And His eyes is sealed onto us. He will never let go. Sehingga keberadaan Tuhan ini saudara, seharusnya memberikan jaminan bagi kita bahwa Ia bagai seorang ayah yang siap menjaga dan melindungi anaknya dari segala ancaman. So with His presence that is a constant, we should feel calm and comforted because He will always keep us safe from any fear, any challenges. Masalahnya saudara, bukan pada Tuhan yang seakan tidak ada. See, the problem is that it's not God that is not there. Namun pada anak yang seringkali tidak tahu bahwa ayahnya ada selalu untuk dia. But the problem is onto the child that doesn't realize that you're not there. Tuhan mengiringi langkah kita. God is there with us throughout the whole entire lifetime. Tuhan selalu menemani kita bagai seorang sahabat. God will always be with us like a friend. Tuhan selalu ada dalam setiap tarikan nafas kita. God is there with each breath that we take. Dan Tuhan selalu serta membantu
dan menolong dalam setiap peristiwa dalam hidup kita. And God will always be there in all journey of our life. Dan ini semua tidakkah cukup bagi kita untuk menjalani kehidupan dengan tenang? And this is quite enough for us to live our life with comfort. Tidakkah itu ajaib bahwa Tuhan Yesus Sang Pencipta memilih menyertai kehidupan kita, ciptaannya? Isn't it amazing that God chose us and accompany us, His creation? Saudara, menjalani hari esok, saya tidak tahu ke depannya bagaimana, apa yang akan terjadi. Brothers and sisters in Christ, we don't know what the future holds. Mungkin ada naik dan turun, There's ups and downs in life. tapi sadarlah bahwa kita memiliki Allah yang Trimaha, Maha Tahu, Maha Hadir, dan Maha Kuasa dalam hidup kita. But always remember that we have a God that is most present, most knowing, and most powerful. Dan Allah yang Trimaha ini terus berkarya dalam hidup kita. Dan ditambah satu lagi, janji penyertaan Tuhan. And this God, with all His most powerfulness, He is constantly there for us, and He promised that He will always be with us. Waktu kita sudah give up, Tuhan tetap di situ. When we're Tuhan tidak pernah give up atas kita. about to give up, God is there, and God will be with us to support us. Dan wujudnya saudara, biarlah kita seperti Daud. Pada saat kita sadar akan penyertaan Tuhan, kita akan berkata, aku akan membenci apa yang Tuhan benci. Dan aku akan menyenangi apa yang Tuhan senangi. Let us learn to be like David, and that we have a character of liking the things that God likes and hating the things that God hates. Sehingga pikiran kita dan perasaan kita berpadanan dengan Tuhan. That our hearts and our actions are aligned with Christ. Seperti yang Paulus katakan dalam Filipi 2 ayat ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. So that we can be like Philippians 2 verse 5, in your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Jadi dapat dibayangkan, kalau Tuhan meminjamkan otak dan hatinya kepada kita satu hari aja. See, imagine if our God lent His mind and His heart just for one day. Apa yang akan terjadi saudara? What would happen? Pasti saudara di kantor berubah. Hubungan suami istri berubah. Dengan teman berubah. See, your relationship at work or at home with your friends, that will all change. Kenapa? Karena ada sesuatu yang beda. Ada hatinya Tuhan. Because there's something that had changed, because you have employed God's mindset. Mari saudara, kita belajar untuk menghitung berkat Tuhan. Bukan hanya dengan materi, tapi mengenali karya Tuhan dan kesadaran akan penyertaannya yang mengubah hidup kita dan karakter kita. So let us learn to count God's blessings, not just through the material things, but through His accompaniment, His blessings in us, in our life, that He will always be with us. Sehingga dengan perubahan itu, pikiran dan perasaan kita akan sesuai dengan Tuhan. And that we are changed to a point that our mindset and our heart is aligned to Christ. Dan saya yakin kita semua akan diberkati Tuhan. Dan bukan saja diberkati, kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Dan hidup kita lebih berkenan kepada Tuhan. And I'm sure at that time we will be blessed, and not just that, we will be a blessing to others. Mari kita berdoa. Let's bow our heads in prayer. Begitu banyak berkat-Mu yang telah kami terima Tuhan. Abundance is your blessings that we have received, O Lord, Sehingga kami tidak mampu untuk menghitungnya. that we cannot count them. Karena Engkau begitu maha kuasa, maha hadir dan maha tahu dalam hidup kami. Because you are most present, most knowing, and most powerful. Karena itu ajari kami Tuhan untuk mengenali karya-Mu dan penyertaan-Mu dalam hidup kami.
Therefore, teach us, God, to recognize your presence and your work in our life. Sehingga melalui itu kami sanggup menjalani hidup yang penuh dengan tantangan dan kami akan melihat kemenangan akan kami raih. That through that, Lord, we are able to go through this life that is full of challenges and struggles, and we can live a life that is victorious. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Thank you, Lord, for your words. Dan tolong kami untuk selalu menghitung berkat Tuhan dan ada ucapan syukur dalam hidup kami. And teach us to count your blessings and be grateful in our life. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. In the name of Jesus Christ, we have prayed and give thanks to our Father in heaven. Setiap yang percaya berkata, amin. Amen. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian sebagai respon dari firman Tuhan. Bila topan keras melanda hidupmu. Saya undang saudara angkat bangkit berdiri. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, takkan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. When upon life below you are tempest tossed, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Saudara, kita nyanyiin refnya ya. Ya. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Saudara, pulanglah dan lakukanlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.